Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya ajaran mereka itu yang sebagian dari orang yang diberi kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itu tertulis jelas bahwa nanti di akhir zaman ada nabi namanya Muhammad dan harus diikuti. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab yaitu Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Maksudnya dilempar ke belakang punggung itu mereka tidak menghiraukannya, tidak mengamalkannya. Sehingga Allah berkata seperti ini. Ya, mereka sudah tahu tasyri' itu, ajaran itu ada, tetapi dalil itu tidak mereka terapkan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila 'ala al-malakaini bibabila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli. Membeli itu maksudnya menggunakan. Ya, membeli dunia dengan akhirat. Menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Babilonia itu adalah pusat ilmu batiniah dan sihir. Sekali lagi, Babilonia itu pusat ilmu batiniah, yaitu ajaran kemusyrikan dan sihir. Mereka pertama tidak orang-orang Yahudi ketika mereka dibawa sama Bukhtanasar, yaitu raja dari Babilonia ke Babilonia. Mereka melanggar syariat agama mereka, Ahlul Kitab. Kemudian mereka juga mengambil ilmu-ilmu dari Babilonia itu, yaitu ilmu kekufuran dan kemusyrikan dan sihir. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ilmu itu tidak bermanfaat, malah menjadi mudarat. Kemudian, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman
dan bertakwa. Pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Di ayat yang berikut ini menyatakan jika mereka itu beriman, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, itu lebih selamat daripada jatuh pada kesesatan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ra'ina artinya perhatikanlah kami, tetapi orang Yahudi bersungkut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'una, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Unzurna itu perhatikan, taati, fokus. Tetapi mereka tetap tidak mau. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat 105. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu sesuatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Jadi orang-orang yang tahu tentang Islam tetapi mereka kufur terhadap Islam, mereka tidak ingin orang melaksanakan syarat-syarat Islam. Karena apa? Karena mereka tahu ini adalah ajaran yang benar. Ya. Sedangkan Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini juga sebagai dalil bahwa ayat di dalam Taurat ini, kalau ada nasikh mansuh, yaitu yang berlaku, yang tidak berlaku atau berubah hukumnya, itu atas kehendak Allah, ya, bukan atas dasar kehendak rahib-rahib itu tadi. Ya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Artinya, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ini ayat ini memperingatkan bahwa jangan mengikuti cara orang Yahudi. Ya. Yang berikutnya ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Ayat ini memperjelas ayat yang sebelumnya, ya, pengulangan. Ya. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadahlah sampai Allah memberikan peringatannya. Sungguh Allah Maha
kuasa atas segala sesuatu. Banyak sekali dari ahli kitab, yaitu mereka yang faham tentang Taurat, Injil, kemudian mereka membandingkannya dengan ajaran Islam, dan karena mereka iri, tidak bisa sama. Nah, karena kebenaran, Al-Quran itu isinya kebenaran. Tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran, karena itu firman Allah. Karena itu mereka dengki, ingin mengeluarkan orang-orang Islam dari jalan yang benar ini. Nah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya. Di sisi Allah, sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah sampai ayat 110. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.